Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Andalinor, Ilma Arasti, Nanda Pidia Sapitri, dan Rizky Agustina akan mempresentasikan materi yang berjudul Filsafat Ilmu Empiris Logis. Lanjut. Filsafat ilmu empiris logis. Empiris logis adalah gerakan filosofis yang dominan di dunia berbahasa Inggris pada periode pasca perang. Kaum ini aslinya adalah kelompok filsuf, ahli logika dan ilmuwan yang berkumpul di Wina dan Berlin pada tahun 1920 dan awal 1930. Para empiris logis tidak terlalu memperhatikan sejarah ide-ide ilmiah. Hal ini karena mereka menarik perbedaan tajam antara apa yang mereka sebut dengan konteks penemuan dan konteks pembenaran. Konteks penemuan mengacu pada proses sejarah aktual di mana seorang ilmuwan sampai pada teori tertentu. Sedangkan konteks pembenaran sendiri mengacu pada cara yang digunakan ilmuwan untuk membenarkan teori begitu mereka sudah memilikinya, yang mencakup pengujian teori, mencari bukti yang relevan, dan membandingkannya dengan teori-teori saingan. Teori revolusi ilmiah Kuhn. Kuhn adalah seorang sejarawan sains yang sangat percaya bahwa para filsuf harus banyak mempelajari sejarah sains. Karena menurutnya perhatian yang tidak memadai terhadap sejarah sains menyebabkan para empiris logis untuk membentuk gambaran yang tidak akurat dan naif tentang usaha ilmiah. Pusat akun Kuhn sendiri adalah tentang sains normal, yaitu tentang konsep paradigma. Ketidakterbandingan dan teori syarat dari data. Ketidakterbandingan ini adalah gagasan bahwa dua paradigma mungkin sangat berbeda, sehingga tidak memungkinkan untuk membandingkannya secara langsung satu sama lain, karena tidak ada bahasa yang sama, di mana keduanya dapat diterjemahkan. Dan teori ini berasal dari keyakinan Kuhn. Contohnya adalah dalam memahami konsep massa Newton, yang mana istilah massa dari sudut pandang Newton dengan Einstein sangat berbeda. Yang mana hal ini menyiratkan bahwa Newton dan Einstein berbicara dalam bahasa yang berbeda, sehingga sulit untuk membandingkan teori mereka. Akan tetapi, tidak banyak filsuf yang yakin dengan teori ketidakterbandingan Kuhn. Next. Baik, materi selanjutnya yaitu ketidakberbandingan dan teori syarat dari data. Argumen filosofis kedua Kuhn didasarkan pada ide yang dikenal sebagai teori syarat data. Teori syarat data memiliki dua konsekuensi penting bagi Kuhn, yaitu yang pertama adalah perselisihan antara paradigma yang bersaing tidak dapat diselesaikan hanya dengan menarik data atau fakta. Dan yang kedua, gagasan tentang kebenaran yang objektif dipertanyakan. Next. Materi selanjutnya yaitu Kuhn dan rasionalitas sains. Kuhn memberi kesan ingin mengganti standar gagasan filosofis tentang perubahan teori dalam sains dengan konsep yang sangat berbeda. Doktrinnya yaitu ada dua. Yang pertama, pergeseran paradigma, dan yang kedua, ketidakterbandingan.
Selanjutnya, warisan Kuhn. Sains menurut Kuhn adalah aktivitas sosial yang hakiki di mana keberadaan komunitas ilmiah terikat bersama oleh kesetiaan pada paradigma bersama yang merupakan prasyarat untuk praktik sains normal. Terlepas dari sifatnya yang kontroversial, ide-ide Kuhn mengubah ilmu filsafat. Hal ini bisa dilihat perubahan yang terjadi pada para filsuf sains kontemporer. Selanjutnya, dampak penting dari karya atau gagasan Kuhn adalah yang pertama, mengubah pola pikir para filsuf sains kontemporer. Yang kedua, mengubah pola ajar di sekolah dan universitas. Dan yang terakhir, berperan dalam munculnya konstruksionisme sosial dalam humaniora dan ilmu-ilmu sosial. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.